Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Lulul Janah dengan NIM 2341050101011 kelas Perbankan Syariah 5 angkatan 2023. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori tabungan dan investasi dalam makroekonomi Islam. Di era perekonomian global yang dinamis saat ini, konsep menabung dan berinvestasi memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan individu, dunia usaha, bahkan negara. Fluktuasi pasar keuangan, tingkat inflasi yang tinggi, dan perubahan paradigma investasi merupakan pemahaman mendalam tentang strategi pengelolaan keuangan. Dengan landasan keuangan yang stabil, tabungan tentunya memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan keuangan individu. Maka sebaliknya, investasi juga dapat membuka peluang untuk mengembangkan kekayaan dengan mengalokasikan dana secara bijak dengan berbagai instrumen keuangan. Baik, selanjutnya yaitu teori tabungan dan investasi makroekonomi konvensional. Dalam makroekonomi konvensional, tabungan mengacu pada bagian pendapatan yang tidak dapat digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Nah, tabungan juga dapat digunakan untuk investasi. Tabungan ini juga dapat sebagai sarana dana bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam produksi tambahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi perusahaan tersebut. Nah, teori tabungan dalam makroekonomi konvensional menjelaskan hubungan antara pendapatan dan tabungan, di mana pendapatan seseorang atau nasional terdiri dari dua komponen, yaitu konsumsi yang disebut C dan tabungan yang disebut S. Nah, teori tabungan menyatakan bahwa tabungan atau S adalah bagian dari pendapatan atau Y yang tidak digunakan untuk konsumsi saat ini. Jadi, dapat dinotasikan sebagai berikut: S sama dengan Y minus C. Tabungan juga merupakan sumber dana penting untuk investasi dan perekonomian, di mana semakin tinggi tingkat tabungan, semakin banyak dana yang tersedia untuk investasi. Nah, dalam makroekonomi konvensional, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk membeli barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain, atau inventaris. Nah, tujuan dari investasi adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Investasi ini sering kali didorong oleh ekspektasi profitabilitas. Ekspektasi pengembalian yang dimaksudkan yaitu menyatakan bahwa suatu perusahaan akan lebih mungkin melakukan investasi jika mengharapkan pengembalian yang tinggi dari investasinya. Nah, investasi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua bidang, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset real. Aset keuangan yang diperoleh di lembaga keuangan termasuk deposito, saham, dan obligasi, dan aset yang berwujud saat ini, yaitu diklasifikasikan dalam kategori real estate atau aset tetap, misalnya tanah, real estate, logam mulia, pabrik, atau perusahaan. Nah, investasi ini merupakan pengeluaran pelaku usaha untuk membeli barang modal dan peralatan produksi guna meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, terdapat 3 bentuk dalam investasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu investasi tetap bisnis atau business fixed investment, yaitu biaya investasi untuk membeli mesin dan peralatan produksi untuk mendirikan berbagai industri dan bisnis. Selanjutnya, ada investasi residential atau residential investment, merupakan pengeluaran untuk membangun rumah, kantor, dan pabrik, dan struktur tambahan lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, investasi persediaan atau inventory investment, yaitu nilai stok barang yang belum terjual atau bahan mentah dan produk yang masih diproduksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya setelah kita tadi membahas teori tabungan dan investasi dalam makroekonomi konvensional, tentunya kita juga akan membahas teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Nah, dalam teori Islam, tingkat tabungan seseorang itu tidak terlepas oleh pengaruh pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan, yaitu adalah selisih langsung antara konsumsi agregat dan pendapatan nasional. Pada keadaan tertentu, dalam situasi di mana masyarakat ini membutuhkan dana atau harta, mereka yang memiliki dana lebih banyak akan menurunkan tingkat tabungannya, atau lebih tepatnya akan menurunkan tingkat kekayaannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Nah, sistem ini dapat berupa mekanisme yang mengikat atau sukarela, yang berarti negara memiliki otoritas dalam memaksa mereka yang memenuhi syarat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui mengenakan pajak,
khusus atau disebut nawaib pada masyarakat kaya, sehingga tingkat tabungan dalam Islam memiliki korelasi kuat dengan keadaan ekonomi. Nah, selanjutnya teori investasi dalam ekonomi Islam. Nah, investasi ini dianggap sebagai cara untuk menciptakan nilai tambahan bagi masyarakat dalam ekonomi Islam. Nah, investasi harus sesuai dengan prinsip syariah tentunya, yang menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam praktik haram seperti alkohol dan perjudian. Selain itu, investasi yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, salah satu jenis investasi yang paling umum adalah prinsip bagi hasil atau mudharabah, di mana satu pihak pengusaha menyediakan modal dan pihak lain atau pengelola menyediakan kerja dan keterampilan, dan keuntungan didistribusikan sesuai dengan perjanjian sebelumnya atau bagi hasil. Nah, selanjutnya berikut terdapat beberapa prinsip dasar tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu prinsip investasi dalam ekonomi Islam. Prinsip yang pertama yaitu prinsip halal. Menurut M. Nadratuzzaman Hussein, berinvestasi itu harus dengan cara yang halal dikarenakan yang pertama yaitu kehendak syar'i, yang kedua halal terdapat keberkahan, yang ketiga halal mengandung manfaat dan maslahah, dan yang keempat halal membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip maslahah, di mana investasi ini yang dapat memberikan dampak sosial lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang, adalah investasi yang disarankan untuk dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip terhindar dari investasi yang terlarang. Nah, investasi yang syubhat. Terus selanjutnya yaitu investasi yang haram. Haramnya itu haram karena tadlis, haram karena goror, haram karena maisir, dan haram karena riba. Nah, yang terakhir yaitu investasi yang menggunakan unsur istiqrar dan an-najasi. Prinsip tabungan berdasarkan syariah yaitu ada dua. Yang pertama prinsip dasar keuangan. Nah, transaksi keuangan hanya terjadi ketika ada sektor perdagangan aktual yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Artinya, semua kegiatan keuangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu prinsip operasionalnya. Nah, dalam prinsip operasional ini juga dibagi dua, yaitu ada al-mudharabah, yang mana pada penghimpunan dana, al-mudharabah ini berlaku pada tabungan dan deposito, di mana bank bertindak sebagai kustodian dan nasabah bertindak sebagai pemilik modal, sehingga keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kontak awal. Nah, selanjutnya selain mudharabah juga ada wadiah, di mana tabungan wadiah ini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai permintaan dan berdasarkan perjanjian. Tidak diperlukan imbalan apapun kecuali berupa sumbangan sukarela dari bank. Nah, setelah kita mengenali prinsip-prinsipnya, tentunya tabungan dan investasi ini memiliki tujuan dan fungsi, yang mana tabungan dan investasi ini memainkan peran penting dalam perekonomian dan keuangan. Keduanya memang mempunyai tujuan dan fungsi yang kurang lebih sama, artinya sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun tabungan dalam perekonomian tentunya memiliki tujuan. Salah satu tujuannya yaitu adalah untuk memberikan keamanan finansial kepada individu dan bisnis. Nah, dengan menabung sebagian dari penghasilan kita dapat menghadapi kejadian tidak terduga atau situasi keuangan yang sulit tanpa harus bergantung pada hutang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan investasi. Kalau tujuan investasi ini yaitu untuk meningkatkan kekayaan individu, di mana artinya dengan berinvestasi pada berbagai aset seperti saham, obligasi, real estate, dan perusahaan dengan mengharapkan keuntungan dari peningkatan nilai aset perusahaan tersebut. Selain itu, investasi juga dapat menghasilkan pendapatan pasif berupa bunga, dividen, atau pendapatan sewa. Hal ini dapat membantu untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun. Nah, oleh karena itu, tujuan tabungan yaitu menciptakan keamanan dan likuiditas finansial, dan tujuan investasi adalah untuk mencapai pertumbuhan kekayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya fungsi dari tabungan dan investasi. Yang pertama yaitu fungsi dari tabungan. Tabungan juga berfungsi sebagai penyedia dana, di mana sebagai pemberi dana tabungan berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi lembaga keuangan dan pemerintah. Dana yang disimpan dalam bentuk tabungan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan proyek investasi lainnya. Selanjutnya, sebagai penstabilitas keuangan, tabungan berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian masyarakat, yang mana tabungan sebagai dana cadangan dapat digunakan oleh perorangan atau badan usaha jika terjadi keadaan darurat keuangan seperti pengangguran atau biaya pengobatan yang tidak terduga. Selanjutnya,
sebagai pengendalian inflasi. Nah, tingkat tabungan yang tinggi membantu mengendalikan inflasi. Ketika masyarakat menabung, sebagian besar pendapatan, permintaan uang menurun sehingga membantu pengendalian tekanan inflasi. Nah, yang terakhir sebagai dukungan pensiun. Tabungan jangka panjang seperti rekening pensiun atau rekening tabungan pensiun berfungsi sebagai sumber dana untuk masa pensiun individu. Nah, ini akan membantu memastikan keamanan finansial di masa yang akan datang atau pada saat pensiun. Nah, selanjutnya yaitu fungsi investasi. Nah, investasi ini berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, di mana investasi ini merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling penting ketika dunia usaha dan pemerintah menginvestasikan uangnya di bidang manufaktur dan pembangunan infrastruktur. Mereka akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, sebagai pengelolaan dan pensiun. Nah, investasi ini juga bisa digunakan sebagai metode utama pengelolaan pensiun atau portofolio investasi lainnya. Nah, yang terakhir, sebagai diversifikasi sumber pendapatan. Nah, investasi juga berkontribusi pada diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Selain pendapatan yang diperoleh, investasi juga dapat menghasilkan pendapatan pasif seperti dari bunga, dividen, dan pendapatan sewa lainnya. Nah, mungkin hanya itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.